مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwilil laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li dzawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah yang tak bosan-bosannya memberikan kita banyak kenikmatan, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan kita pada hari ini. Baik, tujuan kami melakukan video ini tidak lain yaitu dengan menyelesaikan tugas kuliah kami, yaitu dengan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hadis Maudhu. Maudhu berasal dari isim maf'ul dari asal kata wadu'a. Wadu'a yadu'u wad'an wa maudu'an fahuwa wadi'un wa dzaka maudu'un. Wadu'a artinya ialah meletakkan atau menyimpan. Sedangkan menurut istilah hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat atau diciptakan yang didustakan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ahli hadis mendefinisikan hadis maudhu adalah yaitu dengan mengatakan wa ma nusiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ikhtilaqan wa kidban mimma lam yakulhu aw yaf'alhu aw yuqarruhu, yaitu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengatakan, au yaf'alhu, dan beliau tidak mengatakan, beliau tidak memperbuat, dan beliau juga tidak mengerjakan. Jadi hadis maudhu ini yaitu hadis menurut istilah menurut para ahli hadis mendefinisikan hadis maudhu tadi ialah hadis yang tidak dibuat oleh Nabi tetapi disandarkan kepada Nabi. Nah, dan para ahli hadis lainnya mendefinisikan bahwa hadis maudhu ialah huwal mukhtala'ul masnu'u al mansubu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zawran wa buhtanan sawa'un kana dzalika 'amdan aw khata'an, yaitu hadis yang diciptakan dan dibuat oleh seorang pendusta yang ciptaan tersebut dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara paksa dan secara dusta, baik disengaja maupun tidak. Dari pengertian yang kami jelaskan tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis maudhu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perbuatan, baik itu perkataan maupun takrirnya, secara rekaan atau dusta semata-mata. Dalam penggunaan masyarakat Islam, hadis maudhu disebut juga dengan hadis palsu. Nah, kita telah menjelaskan tentang pengertian hadis maudhu. Sekarang kita menuju ke sejarah munculnya hadis maudhu. Nah, masuknya secara massal penganut agama lain ke dalam Islam yang merupakan dari keberhasilan dakwah Islamiyah ke seluruh pelosok dunia, secara tidak langsung menjadi faktor munculnya hadis-hadis palsu. Kita tidak bisa menafikan bahwa masuknya mereka ke Islam, di samping ada yang benar-benar ikhlas, ada juga segolongan mereka yang
menganut agama Islam hanya karena terpaksa tunduk pada kekuasaan Islam pada waktu itu. Golongan ini kita kenal dengan kaum munafik. Golongan tersebut senantiasa menyimpan dendam dan dengki terhadap Islam dan senantiasa menunggu peluang yang tepat untuk merusak dan menimbulkan keraguan dalam hati orang Islam. Maka datanglah waktu yang ditunggu-tunggu oleh mereka, yaitu pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Golongan inilah yang mulai menaburkan benih-benih fitnah. Yang pertama, salah seorang tokoh yang berperan dalam upaya menghancurkan Islam pada masa Utsman bin Affan ialah Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ialah seorang Yahudi yang menyatakan telah memeluk Islam dengan bertopengkan pembelaan kepada Sayyidina Ali dan ahli bait. Ia menabur fitnah untuk fitnah kepada orang ramai. Ia menyatakan bahwa Ali lebih berhak menjadi khalifah daripada Utsman, bahkan lebih berhak daripada Abu Bakar dan Umar. Hal itu karena menurut Abdullah bin Saba sesuai dengan wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu untuk mendukung propaganda tersebut, ia membuat suatu hadis maudhu yang artinya setiap nabi ada pewaris, ada penerima wasiatnya, dan penerima wasiatku adalah Ali. Namun penyebaran hadis maudhu pada masa ini belum begitu meluas karena masih banyak sahabat utama yang masih hidup dan mengetahui dengan penuh yakin akan sesuatu kepalsuan suatu hadis tersebut. Setelah zaman sahabat berlalu, penelitian terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai melemah. Ini menyebabkan banyaknya periwayatan dan penyebaran hadis secara tidak langsung telah menyebabkan terjadinya pendustaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian sahabat. Ditambah lagi dengan adanya konflik politik antara umat Islam yang semakin hebat telah membuka peluang kepada golongan tertentu yang mencoba bersekongkol dengan penguasa untuk memasukkan hadis. Baik, itulah tadi. Selanjutnya kita persilahkan kepada pemateri yang kedua, yaitu Saudari Safriana, untuk menjelaskan atau menyempurnakan apa yang telah saya jelaskan tadi. Falyatafaddal mashkura. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hadis maudhu, yaitu tentang faktor-faktor penyebab munculnya hadis maudhu dan ciri-ciri hadis maudhu. Adapun faktor-faktor penyebab munculnya hadis maudhu terdapat beberapa faktor, yaitu yang pertama, pertentangan politik dalam soal pemilihan khalifah. Kejadian ini timbul sesudah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak. Pada masa itu, umat Islam terpecah belah menjadi beberapa golongan. Di antara golongan-golongan tersebut, untuk mendukung golongannya masing-masing, mereka membuat hadis palsu. Yang pertama yang paling banyak membuat hadis maudhu adalah golongan Syiah dan Rafidhah. Kemudian faktor yang kedua, adanya kesengajaan dari pihak lain untuk merusak ajaran Islam. Golongan ini adalah dari golongan Zindik, Yahudi, Majusi, dan Nasrani yang senantiasa menyimpan dendam terhadap agama Islam. Mereka tidak mampu untuk melawan kekuatan Islam secara terbuka, maka mereka mengambil jalan yang buruk ini. Mereka menciptakan sejumlah besar hadis maudhu dengan tujuan merusak ajaran Islam. Sejarah mencatat Abdullah bin Saba adalah seorang Yahudi yang berpura-pura memeluk agama Islam. Oleh sebab itu dia berani menciptakan hadis maudhu pada saat masih banyak sahabat utama masih hidup. Adapun faktor yang ketiga, yaitu mempertahankan mazhab dalam masalah fikih dan masalah kalam. Mereka yang fanatik terhadap mazhab Abu Hanifah yang menganggap tidak sah salat mengangkat kedua tangan saat salat, membuat hadis maudhu seperti
man rafa'a yadayhi fi salati fala salata lahu, yang artinya barang siapa mengangkat kedua tangannya di dalam salat tidak sah salatnya. Kemudian faktor yang keempat, munculnya hadis maudhu, yaitu membangkitkan gairah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka membuat hadis-hadis palsu dengan tujuan menarik orang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan yang mereka ciptakan, seperti hadis-hadis yang dibuat oleh Nuh bin Ibrahim, seperti hadis-hadis yang dibuat oleh Nuh ibnu Maryam, seorang tokoh hadis maudhu, tentang keutamaan Al-Quran. Ketika ditanya alasannya melakukan hal seperti itu, ia menjawab, saya dapati manusia telah berpaling dari membaca Al-Quran, maka saya membuat hadis-hadis ini untuk menarik minat umat kembali kepada Al-Quran. Adapun faktor yang kelima, yaitu menjilat para penguasa untuk mencari kedudukan atau hadiah, seperti kisah Giyas bin Ibrahim An-Nakhai yang datang kepada Amirul Mukminin Al-Mahdi yang sedang bermain merpati. Lalu ia menyambut hadis dengan sanadnya secara berturut-turut sampai kepada Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada perlombaan kecuali dalam anak panah, ketangkasan, menunggang kuda, atau burung yang bersayap. Ia menambahkan kata atau burung yang bersayap untuk menyenangkan Al-Mahdi. Lalu Al-Mahdi memberinya 10 dinar. Setelah ia berpaling, sang amir berkata, aku bersaksi bahwa tengkukmu adalah tengkuk pendusta atas nama Rasulullah SAW. Lalu memerintahkan untuk menyembelih merpati itu. Nah, poin selanjutnya mengenai ciri-ciri hadis maudhu. Ciri-ciri hadis maudhu dapat diketahui melalui 2 tanda, yaitu tanda yang terdapat pada sanad dan tanda yang terdapat pada matan. Adapun tanda yang terdapat pada sanad, yang pertama, rawi tersebut terkenal berdusta atau seorang pendusta dan tidak ada seorang rawi yang terpercaya yang meriwayatkan hadis dari dia. Yang kedua, pengakuan dari si pembuat hadis itu sendiri, seperti pengakuan seorang guru tasawuf ketika ditanya oleh Ibnu Ismail tentang keutamaan ayat Al-Quran, maka dia menjawab, tidak seorang pun yang meriwayatkan hadis ini kepadaku, akan tetapi kami melihat manusia membenci Al-Quran. Kami ciptakan untuk mereka hadis ini tentang keutamaan ayat-ayat Al-Quran agar mereka menaruh perhatian untuk mencintai Al-Quran. Yang ketiga, kenyataan sejarah. Mereka tidak mungkin bertemu. Misalnya, ada pengakuan seorang rawi bahwa ia menerima hadis dari seorang guru, padahal ia tidak pernah bertemu dengan guru tersebut, atau ia lahir sesudah guru tersebut meninggal. Misalnya, ketika Ma'mun ibnu Ahmad As-Sarawi mengaku bahwa ia menerima hadis dari Hisham ibnu Amr kepada Ibnu Hibban, maka Ibnu Hibban bertanya, kapan engkau pergi ke Syam? Ma'mun menjawab, pada tahun 250 Hijriah. Mendengar itu, Ibnu Hibban berkata, Hisham meninggal dunia pada tahun 245 Hijriah. Kemudian hadis maudhu dapat diketahui dari keadaan rawi dan faktor-faktor yang mendorongnya membuat hadis maudhu. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Giyas bin Ibrahim kala ia berkunjung ke rumah Al-Mahdi yang sedang bermain dengan burung merpati. Kemudian Giyas bin Ibrahim berkata, la sabaqa illa fi naslin aw khuffin aw hafirin aw janahin. Artinya, tidak sah perlombaan itu selain mengadu anak panah, mengadu unta, mengadu kuda, atau mengadu burung. Ia menambahkan kata aw janahin atau mengadu burung untuk menyenangkan Al-Mahdi. Lalu Al-Mahdi memberinya 10.000 dirham. Setelah ia berpaling, sang amir berkata, aku bersaksi bahwa tengkukmu adalah tengkuk pendusta atas nama Rasulullah SAW. Lalu ia memerintahkan tentang kemaudhu'an suatu hadis.
Kemudian hadis maudhu dapat diketahui melalui tanda-tanda yang terdapat pada matan. Adapun tanda-tanda yang terdapat pada matan, yang pertama, keburukan susunan lafaznya. Ciri ini akan diketahui setelah kita mendalami ilmu bayan. Dengan mendalami ilmu bayan ini, kita akan merasakan susunan kata, mana yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mana yang tidak mungkin keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanda yang kedua, kerusakan maknanya. Karena berlawanan dengan akal sehat, karena berlawanan dengan hukum akhlak yang umum, atau menyalahi kenyataan, atau karena bertentangan dengan ilmu kedokteran, atau karena menyalahi undang-undang atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan akal kepada Allah. Akal menetapkan bahwa Allah suci dari serupa dengan makhluknya, atau karena menyalahi hukum-hukum Allah dalam menciptakan alam, seperti hadis yang menerangkan bahwa Auj ibnu Unuk mempunyai panjang 300 hasta, atau karena mengandung dongeng-dongeng yang tidak masuk ke akal sama sekali, atau bertentangan dengan keterangan Al-Quran, hadis mutawatir dan kaidah-kaidah kauliyah, atau menerangkan suatu pahala yang sangat besar terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat kecil, atau siksa yang sangat besar terhadap perbuatan yang sangat kecil. Baik, itulah tadi yang kami sempat paparkan. Jika ada suatu pertanyaan, silahkan dipertanyakan. Dari kami kelompok 4 mengakhiri pertemuan kita ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga dengan berkah suratul Fatihah yang kita baca, pertemuan kita yang dilakukan secara daring ini dapat berberkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.